Selamat pagi siswa-siswi SMA Penabur dimanapun kalian berada. Kita kembali berjumpa di dalam program pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Adapun nilai yang ingin kita pelajari bersama adalah kesetiaan. Tentang aku dan keluargaku. Selamat menyaksikan. Anak-anak yang terkasih, bicara soal kesetiaan bukanlah sebuah kata yang asing kita dengar. Kesetiaan merupakan wujud dari kasih yang kita lakukan. Dalam hal ini, kita akan membahas bagaimana kesetiaan itu kita berlakukan dalam keluarga. Kesetiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keteguhan hati, ketaatan, baik dalam persahabatan maupun perhambaan. Kesetiaan seringkali berarti kepatuhan. Anak-anak, mau tahu kata Alkitab apa tentang kesetiaan? Hari ini kita mau belajar dari kisah yang ada di Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Kita simak bersama video berikut ini. Let me tell you a story. There's a time when Jesus was having dinner with people who were despised by society, and he told them this story. There was a man who had 2 sons. The younger son said to his father, "Give me my share of the estate." So he divided up the property among them. Not long after that, the younger son gathered up all he had and set off for a distant country where he squandered his wealth in wild living. After he'd spent everything, there was a severe famine throughout that country, and he found himself in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the food the pigs were eating, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death? I will go to my father and tell him, 'Father, I have sinned against heaven and against you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men.' So he got up and went to his father. While he was still a long way off, his father saw him coming and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to his father, 'Father, I've sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father called to his servants, 'Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine who was dead is alive again. He was lost and is found.' So they began celebrating. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. He called to one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother has come,' he replied, 'and your father killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother grew angry and refused to go in. The father came out and pleaded with him. But he replied to his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed you. And you never even gave me a young goat to celebrate with my friends. And now this son of yours, who squandered your property with prostitutes, comes home, and you kill the fattened calf for him.' 'My son,' he replied, 'you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours, who was dead, is alive again. He was lost and is found.'" Kisah yang kita sudah tonton tadi merupakan kisah anak yang hilang. Ya, kisah tersebut menggambarkan
kesetiaan Allah, atau dikisahkan adalah sosok Bapa pada pembacaan kita tadi, yang tidak pernah berubah. Sekalipun anaknya atau umatnya sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya. Kita, anak-anak, memang bukan Allah, tetapi kita belajar untuk memiliki karakter Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, kesetiaan adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh semua orang, termasuk kalian sebagai seorang remaja. Kesetiaan itu harus dimulai dari lingkungan keluarga, dalam relasi antara anak dan orang tua. Orang tua kita adalah orang tua yang banyak kekurangan. Mereka itu bukanlah orang tua yang sempurna. Mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya itu sangat sibuk bekerja, sehingga untuk waktu berkumpul bersama dengan keluarga saja tidak ada. Namun di era masa pandemi ini, keluarga itu semakin banyak waktunya, ya. Yang tadinya sangat sibuk bekerja, tetapi didekatkan lagi melalui pandemi ini. Gitu. Mungkin juga ada orang tua yang sering berantem, sehingga terjadi yang namanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, sebagai anak kita harus tetap menunjukkan bagaimana kesetiaan kita kepada mereka. Kesetiaan itu tidak terlihat ketika semuanya sedang berjalan mulus, seperti jalan tol. Enggak, jalan tol aja bisa macet, gitu ya. Tetapi kesetiaan akan terlihat ketika semua sedang hancur-hancurnya atau sedang runtuh berantakan. Kita akan sungguh-sungguh melihat siapa yang ada di samping kita ketika kita sedang down, ketika kita sedang hancur. Ya. Saya lebih suka sekarang mengganti, ketika kita bicara soal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kita menggantinya dengan KDRT juga sebutannya, tetapi kata kekerasan kita ganti dengan sebutan kesetiaan. Artinya kesetiaan dalam keluarga atau KDRT. Gitu ya. Nah, kesetiaan yang terus-menerus kita lakukan. Memang tidak mudah bagi seorang remaja untuk tetap menunjukkan kesetiaannya kepada orang tua dan keluarga. Terlebih lagi di zaman sekarang. Lalu bagaimana mengaplikasikannya? Di zaman seperti ini, remaja dalam perkembangan usianya sangat membentukkan yang namanya rasa kasih sayang, perhatian, ketika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh orang tua kita. Misalnya karena tadi kesibukan bekerja atau keluarga yang tidak utuh, maka seorang remaja akan mencari perhatian dan kasih sayang kepada pihak lain di luar keluarganya. Misalnya pacar, teman, kelompok, dan lain sebagainya. Memang hal tersebut tidak salah, tetapi yang sering kali adalah kadang remaja lebih setia kepada kelompoknya atau temannya, walaupun seperti gambar yang kita lihat ini, ya, kesetiaan itu bisa jadi kesetiaan yang keliru, sehingga membuat kita pada hal-hal yang negatif, ya, dengan alih-alih menghilangkan stres, menghilangkan rasa galau kita diperhadapkan dengan hal-hal yang duniawi yang dalam tanda kutip mungkin bisa melegakan pada waktu itu, dibandingkan setia kepada orang tua. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih, agar kita tetap setia kepada orang tua, walaupun mereka penuh dengan kekurangan, kita harus memiliki yang namanya kasih sejati, yaitu kasih Allah. Seperti seorang bapa yang menerima anaknya kapanpun anak itu mau kembali, begitu juga dengan kasih Allah itu. Oke?
Sebuah lagu akan menjadi penutup dari pertemuan PKBN 2K kita ini yang berjudul Great is Thy Faithfulness, yang menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya itu menjadi komitmen kita untuk menunjukkan kesetiaan kepada lingkungan terdekat kita, khususnya dalam lingkungan keluarga. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars and their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Selamat menjadi pribadi yang setia. Selamat berproses di tengah tantangan. Kesetiaan kita diuji. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kasih sejatinya yang senantiasa akan kita rasakan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan PKBN 2K selanjutnya. Tuhan memberkati.